bersama saya Heni. Kita berjumpa di podcast Kamu Raja Setan. Hari ini kita bersama Kepala Cabang Sanjaya Tani Bahtera Cabang Kendal ya, Bapak Abdul bin Teddy. Halo Pak Teddy. Halo. Kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah. Baik sehat ya Pak ya. Oke, untuk teman-teman ketahui ya. Jadi Sanjaya Tani Bahtera Cabang Kendal ini salah satu cabang yang menyumbang sektor informal terbesar di seluruh Sanjaya. Saya mau tanya ke Pak Teddy nih. Iya. Kenapa orang lebih milih informal daripada formal, Pak? Ya, karena untuk pilihan yang informal itu sebenarnya sangat intensif. Kenapa banyak yang milih ke informal daripada yang informal ya? Ya, informal itu simpel. Pertama gratis, biaya ditanggung semua dari perusahaan. Dan kalau PNU-nya ini dapat kalau pelatihannya kan bisa manfaat semuanya. Jadi informal itu selain gratis juga kita ada uang, istilahnya kalau sekarang itu uang pinjaman. Kalau dulu kan uang saku ya, sekarang ada uang pinjaman untuk PKI selama 2 proses nanti kita adakan untuk uang pinjaman. Jadi selama proses itu ada uang talangan dulu untuk membiayai semua proses, kayak bikin paspor, terus kemudian pelatihan, kontrak, visa, semua ditalangi dulu ya Pak ya. Penempatannya ke negara mana aja nih Pak? Untuk penempatan kita ada di negara Taiwan utama, untuk Hong Kong, Singapura dan Malaysia. Ini perlu diketahui sekarang banyak sekali yang minatnya itu ke Taiwan. Itulah pilihan untuk kalau PNI ini ke Taiwan dan Hong Kong itu juga banyak bersilaturahmi gitu. Justru malah yang banyak ke Taiwan, karena kan kayaknya kalau Taiwan harus belajar bahasa Mandarin dulu nih. Nah itu makanya kenapa kita adakan ada di sini. Kebetulan ya PT Sanjaya Pabrik Kata di Cabang Kendal itu kan ada juga BR-nya gitu. Kita itu untuk mengajar calon TKI kita otomatis menjadikan TKI ini yang berkompeten ya segala kerjaannya dan juga yang punya skill kan gitu ya, kita menciptakan TKI atau PNU itu yang berkualitas yang jelas seperti itu ya, kita dengan PT Sanjaya ini mudah-mudahan TKI nanti yang kita ajak di sini bisa mengambil hikmahnya bahwa ikut PT Sanjaya Tani Bahtera Kendal atau yang cabang lainnya itu yang jelas TKI yang berkualitas Yang berkualitas. Iya. Nah Pak, kalau ada anggapan kayak gini, jauh di luar negeri ngapain cuma di Arab? Ini jangan gimana kalau kita seorang yang gitu? Ya, itu sering sekali mungkin orang yang belum paham ya dengan pemberangkatan penempatan tenaga kerja ini. Itu mungkin kita di masyarakat dipandang secara negatif. Kenapa sih jauh-jauh ke sana mau cuci piring kan gitu, atau mau jadi ART bersih-bersih pada di rumah juga bisa gitu. Ini jangan salah gitu. Mungkin kalau eranya yang dulu itu di tahun sekitar 2010 atau 2009 itu kita itu mengakui kalau saya itu pelaku pengusaha tenaga kerja Indonesia itu malu. Tapi sekarang itu sudah nggak umum lagi lah. Sekarang banyak sekali malah itu yang datang, Pak saya mau proses, saya mau kerja ke luar negeri kan gitu. Karena itu faktor juga saya tanyain di sini itu sangat sulit untuk lapangan kerja. Tapi negara sendiri sulit, harus kita ke luar negeri kan gitu ya. Jangan salah juga kalau ke sana ya mencuci piring, mengurus rumah tangga atau jumbo itu gajinya lumayan buat enak sekarang. Kalau Taiwan aja kita patokan Taiwan itu nyampe sekitar 10 juta rumahan. Karena faktor sekarang ini ya dunia lagi teknik dolar kan gitu. Iya, akhirnya dampaknya ke gaji PNU yang besar. Ada senang-senang ini malahan gitu kan. Itulah kenapa kerja di sana yang seperti ini ya saya sarankan untuk semua calon CPNI yang nanti mau kerja dengan malu seperti ini. Kita bahkan banyak yang proses itu kuliah fakultas mana yang jurusan S1, S2 itu sekarang malah mengambil ke kita sebenarnya. Enggak fungsi untuk proses informal. Iya, enggak fungsi gitu. Karena pertama itulah gaji yang tinggi, kerjanya di sana juga enak kan gitu, sudah semua dengan
membentuk hukum dan perlindungan tentang tenaga kerja. Oh kan banyak yang informal ya Pak ya, udah ditalami, Iya, gratis, iya. latihan, makan, mas juga sudah ditanggung semuanya. Ada uang saku juga ya Pak ya. Ada uang saku. Dan gajinya juga sampai 10 juta. Padahal tadi apa Pak, katanya cuma cuci Piring piring. kan gitu. Iya. Kalau di Indonesia berarti gajinya kan paling MR lah ya Pak ya. UMR itu tinggi banget. UMR itu ya itu kalangan setara karyawan. Kalau rumah tangga paling di sini ya juga UMR kan gitu. Jadi inilah karena kita banyak yang ke luar negeri itu ya banyak yang hijrah ke sana akhirnya kehidupannya sudah berubah. Dan otomatis orientasi keluarga, lingkungan, juga kisahnya. Pak Edi tadi bilang gaji di sana itu gede ya Pak ya. Iya, betul. Tentu ini kan kemudian akan membantu perekonomian keluarga ya Pak ya. Iya. Nah, pasti banyak juga dong Pak yang pulang dari luar negeri punya modal gede terus kemudian ingin usaha. Nah, alumni sini banyak yang kayak gitu Pak. Wah itu banyak banget. Cuman kita kan kenapa banyak PKI pratekaya itu sekarang juga sekolah prajurit kan itu jarang sekali diekspos dengan media. Sebenarnya di Kendal itu banyak sekali yang dari PT Sanjaya aja itu mendirikan seperti bisnis kecil-kecilan, seperti ada laundry, ada salon, bahkan sambil makan, sampai kafe-kafe, kopi itu. Saya tanya itu ternyata kamu punya usaha di Indonesia, punya usaha seperti itu. Kendal ternyata juga ini PT Sanjaya. Artinya tadi ya Pak ya, selain bisa mengubah nasib keluarga menjadi juga sekitar bikin usaha, merekrut pekerja kan juga memanfaatkan sekitar dan juga artinya guna buat bersama gitu ya Pak ya. Iya betul. Yang penting jadilah TKI yang cerdas saat kamu mencari nafkah di luar negeri sana. Pulanglah kamu bikin usaha. Itu yang anjuran kita. Karena untuk kita itu kamu sukses, kita suka melihatnya. Itu tujuan kita adalah membantu kesuksesan kamu. Karena sesuai ya Pak ya, ini ya berangkat migran pulang juragan. Iya betul. Seperti apapun itu usaha sekecil apapun, kalau itu milik sendiri, kamulah bosnya. Saya selalu menyarankan seperti itu. Makanya carilah modal di luar negeri, kamu jadi TKI atau PNI itu tidak apa-apa. Kalau kurang kamu jadi bosnya. Iya, karena memang kita butuh model ya Pak ya, modelnya dicari di dalam negeri juga. Betul. Dalam kesulitan keluar aja. Iya. Ya Pak, terus sebelum berangkat ini kan ada pelatihan ya. Tadi yang dengan bulan kita nyiapin pekerja yang berkomunikasi. Ini pertanyaanku agak usil nih Pak. Iya. Kita kan di rumah kan juga udah kerjaan bersih-bersih, cuci piring, di pelatihan diajari apa kan bersih-bersih kerjaan rumah tangga juga di rumah bisa. Nah, dikasih pelatihan sih ngapain? Ya, itu sebagian juga persyaratan untuk berangkat ke luar negeri itu juga mungkin di rumah hampir sama apa yang kita terapkan di PLKS ini. Cuman di sini yang kita perbanyak ada kedisiplinan. Kadang di rumah mentang-mentang ini keluarga sendiri, suami sendiri kan gitu ya, kadang tidak rapi kan gitu. Kita coba untuk membenahi yang rapiannya itu. Yang penting disiplin, karena kalau kehidupan manusia itu lain negara lain, aturan juga lain, budaya juga. Ada dari sini makan setelah itu nantilah saya ujinya, kalau di sana mungkin langsung ujikan gitu. Itulah perbedaannya. Makanya di sini semuanya kita latih, tidak hanya untuk masalah di dapur, masalah apa, gitu juga. Itu tadi usaha kita juga kita bocorkan gitu. Kamu mau usaha seperti ini apa solusinya? Pak saya setelah selesai kita kasih solusinya, gitu. Seperti itu baik. Mungkin gitu. Untuk pelatihan itu kita disiplin dan kita ingin kualitasnya anak yang baik, PKI dan Sanjaya itu. Benar sekolah juga termasuk dengan penguasaan bahasa yang baik. Betul. Apalagi mandiri, makanya kan salah satu bahasa yang agak sulit juga ya Pak. Gimana anak-anak di rumah cepat belajarnya bisa cepat Pak? Belajar mandiri. Ya kalau untuk bahasa negara penempatan pertama Mandarin itu kan hanya tergantung untuk anaknya kecerdasan. Tapi alhamdulillah di sini itu
mungkin bisa dipahami dengan cara gurunya mengajar. Itu anak-anak 1 bulan itu sudah pandai semua. Sebulan Gitu, ya Pak ya? Sebulan. Kita membutuhkan waktu sebulan tapi sudah menguasai anak. Betapa cerdasnya kan anak-anak. Berarti kan dengan seriusnya dia belajar dengan bahasa, bahasa yang apa berikan sama gurunya, itu berarti dia di istilahnya kena. Saya tertarik nih Pak, tadi Iya. bilang banyak ex-TKI yang kemudian punya usaha, Iya. punya modal besar dari selama kerja sebagai TKI dan bikin usaha dan bikin. Nah Pak, sebenarnya kalau kepengen sukses itu kan saya yakin juga nggak semuanya Betul. bisa sesukses itu ya Pak. Nah kalau kepengen sukses kerja di luar negeri punya modal bikin usaha, kalau pengen kayak gitu gimana punya tipsnya? Ya intinya untuk semua ini sebelum ke sana juga kita sudah kasih pengarahan dan gitu. Mau sukses mau tidaknya itu diri sendiri. Yang jelas hindarilah untuk pemborosan seperti hal di sana bergaul dengan teman-teman yang tidak baik, mengajar-ngajar acara sensor, ada apa kan gitu kan ya, atau keharusan. Yang penting tujuan yang pertama aja niat kamu di sana mau mencari nafkah, mencari modal. Suatu saat apa kamu jadi TKI terus kan gitu. Kapan kamu jadi seorang pengusaha, jadi seorang bos? Itu yang diperlukan. Harus menyadari seperti itu. Kamu jauh-jauh pergi ke luar negeri bisa dengan keluarga, dengan anak, dengan suami, dan dengan orang tua. Kalau hanya pulang membawa duit receh lah intinya ya pada sekarang ya dia nggak bisa modal untuk kelanjutannya dia di rumah kan gitu. Apa selamanya mau jadi TKI? Makanya saya anjurkan juga untuk TKI itu kalau kamu punya skill di sana apapun, skill kamu misalkan bikin kue-kuean, tunjukkan kepada majikan kamu. Siapa tahu itu bisa menambah usaha kamu nanti dimodalin kan juga kan itu nggak jadi TKI lagi kan jadi pengusaha tuh berarti kan enak gitu. Kamu bisa apa skillnya, bisa bahasa Inggris kan misalkan seperti itu. Ini contoh aja untuk TKI saya itu ada di sini kan gitu. Dia pintar nih bahasa Inggrisnya gitu ya, dia Taiwan. Tapi begitu majikan tahu kamu bahasa Inggrisnya apa ini, kamu suruh ngajar anak saya aja gitu. Nah, ya itulah kelebihan seperti itu. Makanya jangan takut untuk menunjukkan skill terbaik kamu nanti dimajikan kamu kan gitu. Yang pertama jangan lupa tapi tugas pokok-pokoknya itu dulu kan gitu. Bersih rumah, masuk ke jumbo, dan masak seperti itu. Ini jangan banyak koyak-koyak di sana. Betul, ya. yang penting jangan banyak koyak-koyak. Mau koyak-koyak aja jangan sampai ke sana kesini dan ada kan gitu ya. Yang penting tabunglah duit kamu untuk masa depan kamu. Bismillah niat. Cukuplah jadi TKI itu hanya 3 tahun. Selanjutnya jadi pengusaha kan gitu. Dan dia maksudnya kan gitu kan dia. Yang harus diperhatikan kan tadi ya jangan jadi TKI terus. Gitu. Betul. Jangan cuma buat dari modal aja. Iya, itulah. Kalau kontrak berapa tahun sih Kak? Kalau untuk Taiwan 3 tahun. 3 tahun. Setidaknya waktu 3 tahun. Untuk Hong Kong 2 tahun. Singapura 2 tahun dan Malaysia 2 tahun. Berarti kalau misalnya Taiwan ya, Taiwan sebulan 10 jutaan lah. 3 tahun kerja di sana kan pasti bersih ya Pak, karena tempat kerja kan juga nggak mikir lagi ya. Paling enggak kalau kita kerja bener, pulang-pulang doang 300 bisa ya Pak ya? Iya bisa, itu kalikan aja kan, sudah nggak ngeluarin apa ya, bersih itu bisa, nggak ngeluarin apa, semua ditanggung dengan biayanya majikannya, makan, ada tambahan juga kerjaannya itu dapat tambahan pertanian gaji kan gitu. Itu bisa untuk bermodal, memang benar-benar kita itu tahu persis tujuan saya sebenarnya apa sih di sana kan gitu. Pulang saya harus bawa mereka untuk usaha-usaha di Indonesia gitu. Itu enggak Pak Edi, iya. di bidang ini, bidang informal ini, pekerjanya kan perempuan ya Pak ya? Iya. Pasti kan karena kita melepasin yang anak perempuan ke luar negeri, lepasin. Setelahnya kan pasti nggak kita colok gitu aja nggak dong. Perlindungan dipantau. Sejauh apa Pak PT memantau anak ini ketika kerja di sana? Kalau itu sudah diatur dengan undang-undang semuanya sih untuk perlindungan. Sekarang alhamdulillah pemerintah itu semakin undang-undangnya semakin diputus, semakin bagus kan gitu. Kita melindungi anak itu dari kontraknya. Kita ada persetujuan
kesempatan tenaga kerja itu ada itu kalau kita Taiwan tidak tahu itu panjang kita tahu kan gitu. Itu juga jelas di situ atau juga perlindungannya BPJS, asuransi itu banyak sekali. Dan kalau ada PKI juga yang misalkan dianiaya atau apa itu di luar prosedur kita bisa menuntut di sana. Gitu. Kita juga ada perwakilan di agensi di negara penempatan kita ada. Jadi untuk PKI tidak usah khawatir untuk sekarang. Kalau dulu mungkin era-eranya di tahun 2010-an masih banyak seperti itu. Sekarang sudah diatur semua berketat. Itu adalah PT-PT yang resmi, PT-PT yang bagus, itu banyak kan gitu. Pak Didi kan sudah lama nih di P3I. Iya. Sekalian kita mengindikasi ke penonton ya Pak ya. Iya. Gimana sih cara mendeteksi PT itu legal atau ilegal? Karena apalagi sekarang Pak pemberitaannya tentang bocil lah atau gimana. Kita kan pengen kerja yang resmi-resmi aja nih Pak, nggak aneh ya. Nah, untuk orang yang awam nggak tahu sama sekali, cara mendeteksi, cari tahu PT ini resmi atau enggak, gimana? Ya sebenarnya mudah secara PT resmi atau tidaknya. Sekarang kan banyak sekali itu di toko-toko di mana kita browsing banyak internet. Yang paling pokok itu adalah kita kalau setiap mau ngikutin atau mendaftar kerja ke luar negeri lowongan itu ke Dinaker salah satunya. Tanyakan kepada Dinaker setempat kota atau kabupaten, ini PT ini benar nggak resmi kan gitu. Pasti ada datanya di sana. Kalau yang kemarin memang lagi rame-ramenya isu di Kamboja, di Vietnam, itu kan PT yang tidak terdaftar. Jadi untuk kita melacak itu nggak bisa. Gitu. Jadi untuk ini calon-calon CPNS ini kalau mau daftar itu ya harus dipastikan cari tahu, jangan jadi orang itu ya sekarang ya. PT yang resmi kelihatan, yang tidak kelihatan, Dinaker aja. Gitu. Makanya saya seperti itu kalau meragukan ini. Yang paling gampang ya Pak ya. Iya. Atau bukti aja biar Bisa tuh ada izinnya di nomornya terserah kan di situ semua. Itu kayaknya. Pak, untuk perlindungan kembali ke perlindungan ya Pak ya. Pernah nggak Pak? Beberapa kali kan di sosial media viral nih PMI di tempat penempatan itu udah betah sama majikannya, pengen pulang atau pengen pindah majikan. Menanggapi hal seperti ini, PT ngatasinnya gimana? Ya ngatasinnya sebenarnya sih mudah dan itu tergantung PKI-nya lagi. Kita kembali ke PKI-nya lagi atau CPNS-nya. Gitu. Biasanya anak itu kelihatan ya dari sini ya, dia niat kerja atau yang sekedar di sana atau mau naik pesawat, dia bisa terbang kan gitu kan. Kalau sampai dia pindah ke majikan ada sampai 1 atau 2 kali pun tidak prestasi, nah itu berarti anak nggak niat gitu kan kerja. Kita juga ada batasnya, misalkan anak nanti ke sana kabur gitu penempatan majikannya gitu kan, itu sudah ada tanggung jawabnya baik karena semuanya sudah ada tanda tangannya, ini sudah sama gitu kan. Jadi kita ngatasinya ya, kamu sudah ada kontrak dengan PT, kita juga sudah ngeluarin biaya semuanya. Kalau kamu sampai di sana kok kabur, tidak mau kerja ya, dengan alasan yang tidak jelas, yang salah, hasilnya keluarga yang di sini nanti akan yang mengambil semua biaya persen dari ekonomi. Jadi keluarga itu kasihan, anaknya yang di sana pengen pulang, minta kiriman dari keluarga ini. Keluarga mau kerja mau butuh uang semuanya kan gitu ya, malah keluarin uang kan, itu loh. Anak kadang nggak mikir seperti itu. Ya, tapi insya Allah di Sanjaya itu selama ini nggak ada seperti itu. Misalkan dia ada permasalahan apapun, tolong hubungin agensi kita, hubungin kantor kita, hubungin saya bahkan boleh seperti itu. Kita kasih solusinya, kita urus. Kalau memang permasalahan itu yang salah siapa, yang benar siapa kan. Tapi artinya ketika sampai di sana misal ada masalah sekecil apapun, PT kan tetap ikut campur ya Pak ya? Tetap ikut campur, semuanya ikut campur. Iya, artinya ada lah. Iya. Kita. Kalau ini Pak, misal pernah ada kasus ini nggak Pak, kayak majikan yang melanggar, majikan yang melakukan kesalahan ke CPNI. Iya, pendampingan seperti apa itu? Ya itu biasanya ini yang jadi problem, permasalahan yang paling banyak itu majikan telat dengan gaji biasanya ya.
gitu. Anak keburu, Pak saya hari ini bulan ini kompetisi saya belum masuk gitu. Ya kalau ada laporan kayak kita tahu, kita langsung connect. Di situ juga ada kita bagian marketing, bagian agency kan gitu, kita komplain gitu. Ternyata menarik sekali ya, kayaknya kerjaannya ART sepele tapi ternyata juga harus berkualitas, harus benar-benar serius ya, dan gajinya juga nggak main-main. Nah Pak, kalau ada yang tertarik ini mau apply untuk sektor informal, jelaskan Pak Edi, prosesnya step by step seperti apa dari daftar sampai apa? Ya prosesnya seperti biasa, kita bawalah lamaran kerja kamu, seperti dokumen-dokumen yang diperlukan, data, aktor, BPK, gitu ya, ijazah, gitu. Dan jamin juga ijazah seperti izinnya juga, kita olah kalau kita perorangannya kita nanti terus, kan gitu. Terus ke sini masuk kita data dulu kita pendaftaran. Setelah itu kita medical, setelah grafik kita anak suruh masuk BLK belajar gitu. Sampai belajar itu kita sambil proses. Berarti itu berapa bulan? Belajarnya itu sebenarnya kita itu 40 hari gitu. Tapi kecerdasan anak itu kadang kan masing-masing kan gitu. Pelatihan sampai terbang? Pelatihan sampai terbang itu variasi lah ini baru sekarang. Makanya rezeki semuanya itu ada di anak masing-masing gitu. Kalau kamu rezekinya terus, jangankan 2 bulan, 1 bulan aja bisa terbang. Ada yang pernah? Ada, wow, cepat sekali. Itu rezekinya masing-masing gitu. Kita nggak berani matokin kamu harus 1 bulan, harus seperti ini. Kita ambil rata-rata ya, 2 bulan itu dapat job lah. Belum kita kerjanya lah. Jadi cukup kalau misalnya ini untuk ya anak-anaknya cepat ya, kayak tambah cepat ya, itu rasanya juga sangat cepat. Tapi saya dengar ini di cabang Tegal ini juga menerapkan karantina. Jadi benar-benar si anak ini kan jadi sebelum terbang sudah harus stay di BLK, nggak boleh keluar sampai nggak boleh ketemu keluarga. Katanya kayak gitu ya Pak, gimana Pak? Ya itu kebijakan dari saya sendiri gitu, mungkin itu diterapkan juga ke PT-PT yang lain juga gitu. Karena kita yang paling minim lah untuk jangkanya, kita hanya 3 hari sebelum anak terbang stay di PT karena kita itu karena apa saya nerapkan seperti itu. Anak itu kalau mau terbang pastilah ada acara apa ya, ada selamatannya, ada Jawa gitu. Itu selesaikan dulu sebelum 3 hari itu ke PT gitu loh. Sama anak perusahaan dulu gitu. Kalau dadakan seperti itu, langsung kamu terbang hari ke PT. Saya takutnya kasihan anak kecilnya yang punya anak. Langsung gimana banyak gitu ya kalau masih punya ya. Dan juga itu membantu semua pihak sebenarnya. Untuk biar terbiasa, saya kasih ujian nih 3 hari ini untuk bisa dengan keluarga, dengan anak, ternyata saya mampu kan gitu kan. Nah, seterusnya akan seperti itu gitu. Dan juga untuk keselamatannya dia juga, karena dia sudah mengikuti PP lama, sekarang untuk ikutin belajar, perusahaan keluar biaya banyak. Kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan kan gitu, kadang anak cuma ada yang bisa terbang masih keluyuran atau nonton ada apa, tapi di jalan ada apa, kan siapa yang rugi kan? Semua pihak akan rugi semua. Pasti akan seperti itu. Yaitu kita mengantisipasi seperti hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi biar mau terbang sudah bisa istirahat, nyaman di PT sudah tidak ada beban, kangen sama anak bisa meninggalkan dan kemarin kan gitu. Jadi itulah kenapa seperti itu? Kalau kita bilang seperti itu. Menarik banget ya teman-teman ya, kalau misalnya ternyata sektor informal fasilitasnya lumayan, jadi bisa prosesnya dibimbing dari PT, terus kemudian nanti juga pelatihan ditanggung, terus ada nanti sebelum terbang juga tukang saku, gimana nih? Nah, kalau mau ada yang tertarik Pak, ada yang mau apply gimana nih? Ya kalau ada yang mau tarik, ada yang mau cari loker kerja ke luar negeri, silakan aja datang ke PT Sanjaya Pabrik Batra yang ada di Jalan Kiai Tuahab, Bukit Sari ya, Gandon ini bentuknya masih di Gandon. Silakan ke sini, kita layani dengan baik. Untuk kita adalah jadilah TKI yang berkualitas kan gitu.
Anda sukses, kami sukses, Iya. dan itu Kita juga seperti ya, itu. Pak, ya. Silakan untuk semua calon-calon BNI yang mau datang, kita selalu melayani Anda. Itu tadi ya obrolan saya dengan Pak Tegi, Kepala Cabang Pembiayaan atau Cabang Kendal. Menarik sekali karena ternyata sektor informal ini yang kita pandang kayaknya sepele, cuma di rumah jadi KSP, ternyata izinnya lumayan dan banyak juga alumni yang bikin bisnis yang sukses. Kalau teman-teman mau gabung silakan bisa hubungi Sanjaya Tantri Kendal. Saya kira saya akhiri dulu ya teman-teman, ini obrolan yang menarik sekali. Kita akan sambung lagi di podcast selanjutnya. Saya ini sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.